Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang kelima. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. 1 Timotius pasal yang kelima. Kita membaca ayat yang pertama dan yang kedua. Ya, 1 Timotius pasal yang kelima, ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana cara menasehati saudara-saudara kita, ya, menasehati dengan cara yang baik, ya. Nah, dikatakan janganlah engkau keras, ya, terhadap orang tua. Bisa saja orang tua yang melakukan kesalahan, orang tua yang harus dinasehati. Tetapi sebagai orang muda, ya harus punya etika, ya harus punya cara yang santun untuk menegur atau menasehati orang tua. Nah, dikatakan jangan keras, ya jangan main keras, jangan suara keras, ya jangan mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan kepada orang tua, ya. Nah, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Jadi, bagaimana hubungan seorang anak dengan bapa? Nah, sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau orang percaya, kita punya panggilan untuk saling menasihati, termasuk menasihati orang yang lebih tua dari kita. Ya, memang ada kalanya kita karena merasa lebih muda, tidak berani menasihati yang lebih tua, itu juga salah. Atau kadang-kadang sebagai orang muda terlalu berani kepada orang tua, ya terlalu mengatakan orang tua yang tidak-tidak, ya. Nah, itu juga salah. Nah, tetapi bagaimana cara yang benar? Jadi harus menegur seperti anak dengan bapa, ya, tetap menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh bapa, tetap mengingatkan bahwa itu keliru, itu salah, ya, dan dilakukan dengan penuh kasih. Nah, misalnya begini, kalau ada seorang anak yang melihat papanya merokok, nah anaknya ini tahu bahwa merokok tidak baik, maka dia tidak berhak menegur dengan cara yang keras, marah-marah, bentak-bentak papanya, ini tidak boleh, ya. Tetapi kan dia diingatkan atau mengingatkan papanya dengan cara yang lemah lembut, yang baik, yang sopan. Ya, memang bapak melakukan kesalahan, tetapi cara ya untuk menegurnya tidak boleh seperti seorang kepada anak yang lebih kecil, ya seakan-akan ya tidak ada apa-apanya. Jadi orang tua harus kita tegur, ya seperti antara anak dan bapak. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jangan juga berdiam diri ketika kita melihat ada kesalahan orang tua. Dia lebih tua, nggak mungkin aku didengar. Belum tentu, bisa saja dia mendengar kita, tetapi cara kita adalah seperti seorang anak kepada bapak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau menegur orang muda, ya tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Ya, jadi sebagai saudara, keluarga, bukan musuh, bukan seseorang yang harus kita celakakan atau kita hukum. Ya, betul dia melakukan kesalahan, betul dia melakukan hal yang tidak baik. Nah, dia harus dinasehati, ditegur, ya, sebagai saudara. Hai sahabat, teman, saudaraku, kamu tidak boleh melakukan itu. Itu tidak benar di hadapan Tuhan, itu dosa. Ya, jadi caranya harus dengan santun, ya. Jangan langsung menuduh kamu salah itu, kamu ini begitu aja, bla bla bla, itu salah. Tidak seperti itu cara menegur dan menasehati. Tapi katakan dengan baik, karena sesama anak-anak muda ya seperti saudara, ya sahabat, teman, ya
Jadi tidak terlalu menggurui ya, atau merasa diri kita yang lebih hebat sehingga kita melayani dia atau menasehati dengan posisi kita jauh lebih di atas gitu, tidak, tetapi sebagai saudara. Nah, bagaimana dengan perempuan-perempuan tua? Ya, dikatakan perempuan-perempuan tua sebagai ibu, hampir sama kasusnya. Ya, jadi tidak mungkin seorang anak terlalu berani kepada orang tuanya, kepada ibunya. Oke, ibu melakukan kesalahan, apa langsung anak menasehati dengan cara apa? Masih begini, itu tidak boleh, bla bla bla. Tidak boleh, itu namanya tidak sopan. Ya, jadi perempuan-perempuan tua harus kita nasihati, kita tegur, ya seperti seorang anak kepada ibu, ya kepada ibu. Jadi jangan melukai perasaan waktu menasehati atau menegur. Ya, jadi seperti seorang anak kepada ibu, seorang anak pasti mau berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya, mau menyenangkan hati ibunya. Ya, tetapi tidak dengan membiarkan ya ibu atau orang tua ini salah, tidak. Terus membiarkan dia keliru, tidak. Tetap diluruskan, tetapi dengan cara yang baik, yang santun, ya, yang penuh dengan kasih. Ya, maka orang tua atau ibu itu akan mendengar dan ya mengakui apa yang dia lakukan salah. Nah, bagaimana dengan perempuan-perempuan muda? Nah, dikatakan dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ya, jadi kita menasehati, ya dikatakan perempuan-perempuan muda ya seperti adik, ya mengasihi. Kalau seorang kakak berbicara dengan adik lebih mengasihi, mengayomi, ya. Jadi melindungi adik itu, memproteksi adik itu daripada hal yang lain yang negatif, yang jahat. Ya, jadi melayani atau menegur orang-orang muda, perempuan yang masih muda itu harus ditegur seperti antara kakak dan adik, ya. Jadi harus ada kemurnian di situ. Jadi waktu kita melayani baik orang tua maupun orang muda, ya kita harus melayani dengan sungguh-sungguh, ya dengan tanpa pamrih tentunya dan juga tanpa pilih kasih, tetapi kita memposisikan diri kita dengan cara yang benar. Ya, jangan sama rata kita memperlakukan semua seperti anak-anak, jangan. Orang tua yang bermasalah yang mau kita layani, kok kita buat dia seperti anak-anak, kita marahin, kita katakan ini lo harus begini, itu saja nggak bisa, bla bla bla. Nah, itu tidak boleh. Itu melukai hati, ya. Nah, ketika kita memberikan pelayanan kepada orang lain atau secara khusus memberikan nasihat, ya maka kita harus punya ya, motivasi yang besar, yang benar, ya. Jadi yang kita jaga kemurnian hati kita, jangan mau memojokkan dia atau mempersalahkan atau mempermalukan dia, tidak. Ya, tetapi hanya mengarahkan. Nah, dibutuhkan keberanian untuk menasihati orang lain. Ya, jika kita melihat ya ada orang-orang yang melakukan kesalahan, apakah kita siap menegur dan menasihati dengan kasih? Amin. Tapi kadang-kadang memang kita lebih menjaga amannya diri kita, memproteksi diri kita. Nanti kalau saya kasih tahu dia marah-marah lagi, kemudian akan ngomel, akan begini dan begitu. Biarin aja, itu urusan dia. Ya, betul, itu urusan dia, tapi ada juga urusan kita di situ. Urusan kita sesuai dengan firman Tuhan katakan, kalau kita melihat saudara kita berdosa, ya kita harus ingatkan dia. Jika kita tidak ingatkan dia, maka kita yang menanggung dosanya nanti. Ya, kita yang harus mempertanggungjawabkannya. Kenapa kita tidak menasehati, memberitahukan, padahal Tuhan sudah memberikan talenta itu kepada kita, memberikan karunia untuk mengasihi, untuk membimbing mereka. Tetapi kita tidak lakukan, maka kita akan mendapatkan sanksi juga dong, ya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, anak-anak muda, mari terus hidup di dalam kebenaran dan percayalah bahwa kita akan melekat dengan kebenaran itu, terbiasa dengan kebenaran itu, dan pada akhirnya kita akan menikmati berkat-berkat dari kebenaran yang kita lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, tetap semangat dalam pelayanan,
saling menasehati dan jaga ya etikanya. Ya, harus melayani dengan sopan santun, dengan penuh kasih, ya, layani seorang dengan yang lain ya, dengan takut akan Allah dikatakan. Jadi kita terus bersemangat dalam melayani. Tuhan memberkati kita dan kita akan naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita ada menghadapi beban, pergumulan, masalah yang datang terus-menerus, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Kita naikkan satu pujian.